Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Novita Anggi dari kelas 11 MIPA 2, absen 18. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang dasar dharma serta contoh penerapannya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar dharma. Dasar dharma secara bahasa terdiri dari dua kata atau makna. Yang pertama adalah dasa, yang artinya 10, dan dharma yang diartikan adalah perbuatan yang terpuji. Ketika kedua kata di atas dijadikan ke dalam satu kalimat, yaitu dasa dharma pramuka, yang merupakan sebagai 10 perbuatan yang terpuji atau mulia sehingga membentuk salah satu moral dan pedoman dari masing-masing anggota pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu perkembangan dasa dharma. Perubahan suatu masa yang dimana dasa dharma sangat banyak mengalami perkembangan berkali-kali. Mulai dari tahun 1961, dasa dharma telah mengalami perkembangan sebanyak 6 kali. Yang pertama adalah dasa dharma hasil Monas 2009 yang digunakan pada tahun 2009 sampai sekarang. Yang kedua ada dasa dharma amanat MPP 1970 dan Monas 1974 yang digunakan pada tahun 1974 sampai 1978. Yang ketiga ada dasa dharma sebagaimana dari Lampiran Kepres 238 tahun 1961 yang digunakan pada tahun 1961 sampai 1966. Yang keempat, ada dasa dharma hasil Mukeran Kuda atau sekarang Monas tahun 1966 yang digunakan pada 1966 sampai 1974. Yang kelima, dasa dharma amanat MPP 1970 dan Monas 1974 yang digunakan pada tahun 1974 sampai 1978. Yang terakhir ada dasa dharma hasil Monas 1978 yang digunakan pada tahun 1978 sampai 2009. Dan yang ketiga ada isi dan makna serta contoh penerapan dasa dharma pramuka. Dalam hal ini, dari 10 teks di atas telah mendapat pula makna dari dasa dharma pramuka. Berikut makna beserta penjelasannya. Yang pertama ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi setiap anggota pramuka wajib memiliki sifat takwa terhadap Tuhan, karena untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan, serta melakukan segala perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan Tuhan. Contoh penerapannya yaitu beribadah tepat waktu dan selalu mengingat Tuhan ketika hendak melakukan sesuatu. Yang kedua, ada cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Bagi setiap anggota pramuka wajib memiliki sifat cinta dan kasih, karena cinta dan kasih tidak hanya dilakukan kepada sesama manusia, akan tetapi kepada makhluk hidup lain dan seluruh alam semesta. Contoh penerapannya adalah menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal dan selalu menolong teman yang kesulitan. Yang ketiga, ada patriot yang sopan dan kesatria. Bagi seorang anggota pramuka wajib memiliki sifat seperti seorang patriot dan kesatria, karena hal ini merupakan setiap anggota pramuka harus memiliki sifat sopan santun sebagai cerminan diri serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia untuk mewujudkan negara yang aman dan sejahtera. Contoh penerapannya yaitu mengenal nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti kekeluargaan, gotong royong, ramah tamah, religius, dan lain-lain. Dan yang keempat, ada patuh dan suka bermusyawarah. Bagi setiap anggota pramuka wajib memiliki sifat yang patuh terhadap tugas yang diberikan, karena tidak boleh menolak, harus siap dalam menghadapi perintah dalam pengambilan suatu keputusan guna mencapai musyawarah yang mufakat. Contoh penerapannya yaitu mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan. Yang kelima, ada rela menolong dan tabah.
Bagi setiap anggota pramuka wajib memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi untuk menolong sesama makhluk yang membutuhkan. Karena dalam menghadapi masyarakat dan tetap semangat, seseorang anggota pramuka harus tabah serta tidak mudah menyerah dan tetap semangat. Contoh penerapannya yaitu rela menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun dan tidak mudah putus asa apabila gagal. Yang keenam, ada rajin, terampil, dan gembira. Bagi setiap anggota pramuka wajib memiliki sikap yang rajin dalam melakukan sesuatu, karena dibutuhkan sebagai thinking bagi setiap anggota pramuka. Guna sebagai pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan riang dan gembira. Contohnya yaitu selalu rajin belajar dan selalu gembira dalam mengikuti setiap kegiatan. Yang ketujuh ada hemat, cermat, dan bersahaja. Bagi setiap anggota pramuka wajib memiliki sifat yang hemat karena mereka harus menempatkan segala sesuatu dengan fungsi dan manfaatnya. Contohnya, bisa menyisihkan uang untuk menabung dan selalu teliti dalam melakukan tugas. Yang ke-8 ada disiplin, berani, dan setia. Bagi setiap anggota pramuka wajib memiliki sifat disiplin dalam melakukan segala sesuatu, karena harus berani dalam menghadapi segala tantangan serta menjunjung tinggi kedaulatan. Contohnya, selalu disiplin dalam mengikuti segala kegiatan, berani mengambil setiap keputusan, dan memiliki sikap setia kawan. Yang nomor 9 adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bagi setiap anggota pramuka wajib memiliki sikap bertanggung jawab, karena untuk bertanggung jawab segala perilakunya, anggota pramuka harus dapat dipercaya atau tak pernah mengkhianati kepercayaan. Contohnya adalah bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dikatakan dengan jujur dan terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bagi setiap anggota pramuka wajib memiliki pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik, karena tingkah laku yang diharapkan sebagai suri tauladan bagi masyarakat mulai pikiran, perkataan, dan perbuatan masing-masing. Contohnya adalah tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain dan selalu membatasi diri untuk berperilaku yang tidak baik. Sekian presentasi atau penjelasan tentang Dasa Dharma dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.